wabarakatuh, sahabat Mas Bana semuanya. Alhamdulillah Mas Bana saat ini sudah melakukan PPL tahap 1 dan selamat menyaksikan bagaimana video Mas Bana ketika berhasil dalam PPL tersebut dari LPTK UIN Salatiga. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bella, halo semuanya, belajar kita mulai. Yuk, Pak Ketua. Gandun doa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru beri hormat gerak. Tegak gerak. Selamat siang. Selamat siang menuju sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, hari ini untuk pembelajaran kita nanti adalah rangkaiannya. Yang pertama adalah pembukaan, sudah dibuka oleh Pak Ketua Mas Raffi. Berikutnya adalah doa. Sudah belum doa? Sudah. Kesepakatan kelas. Kita pernah membuat kesepakatan kelas. Yuk kita lihat. Nah, inilah kesepakatan kelas yang dulu pernah kita pelajari dan kita sepakati bersama di awal pembelajaran. Yang pertama adalah menghargai pendapat orang lain. Yang kedua adalah menghormati guru yang sudah menjelaskan. Berikutnya yang ketiga adalah aktif dalam kegiatan diskusi. Nanti ketika diskusi semuanya memberikan sumbangsi sarannya, ya, supaya apa, kelompok kalian menjadi kelompok atau tim yang terbaik. Inilah kesepakatan kelas yang sudah kita bangun bersama. Harus disepakati. Mas Arya next. Nah, sekarang kita akan hubungkan dengan keterampilan sosial emosional. Kenapa kita harus punya KSE? Setiap manusia, apalagi pelajar, apalagi sekarang digalakan profil pelajar Pancasila, itu harus memiliki keterampilan sosial emosional, disebut dengan KSE. Tadi kita di awal pas pembukaan dibuka dengan doa. Kenapa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu kita menunjukkan kesadaran diri kita itu adalah manusia biasa. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya manusia adalah sama, yang dibedakan adalah ketakwaannya. Paham ya? Itulah kesadaran diri. Makanya kita butuh bantuan Allah kok. Makanya kita berdoa dan ikhtiar. Yang kedua kesadaran sosial. Spiritual paradigm, motivasi pada siang hari ini adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Jadilah manusia yang bermanfaat. Next. Nah, materi kita pada siang hari ini adalah pernikahan dalam Islam. Sub itu bukan makanan. Sub itu cabang materinya adalah pertama pengertian pernikahan. Kita nanti berarti akan belajar tentang pernikahan, pengertiannya. Berikutnya adalah dalilnya itu apa. Setelah itu adalah hukum-hukum pernikahan dalam Islam. Ada wajib, ada sunnah, dan lain sebagainya. Dulu ketika di kelas 10 kamu dengan Kiai Topik. Kiai Topik dulu pernah menjelaskan kepada kalian tentang bab atau materi perzinahan. Itu adalah jalan haram atau jalan halal? Haram. Sekarang kita akan belajar tentang jalan halal, yaitu pernikahan. Pungki, Bung. Sekarang bertanya, kamu suka dengan laki-laki atau perempuan? Ya, laki-laki. Laki-laki ya? Laki-lakinya pakai jilbab atau tidak? Ya, tidak. Tidak, berarti berarti pakai? Walasi. Kamu itu jaga imanku ya Allah. Nah, anak-anak semua ya. Jadi kita akan bahas tentang pernikahan. Kenapa ini diajarkan? Karena ini penting buat kalian. Usia kalian adalah usia dekat dengan pernikahan. Banyak di antara kalian yang usianya sudah 17 atau 18 tahun. Berarti kemungkinan kalau kalian menikah di 20 tahun usianya, berarti kan 3 sampai 2 tahun lagi. Next mas. Nah, tujuan belajar kita tentang pernikahan yaitu yang pertama meyakini kebenaran tentang pelaksanaan kesadaran Islam, menunjukkan sikap bersatu, dan seterusnya. Nanti menjelaskan. Terus yang terakhir adalah menyajikan dalam bentuk paparan. Ya, ini dia. Saya minta untuk belajar secara mandiri terlebih dahulu, belum berkelompok. Kalian belajar secara mandiri terlebih dahulu, baru nanti Pak Guru akan terangkan sebagai pendalaman pemahaman kalian.
Jelas? Nah, sekarang di sini perhatikan, ada PPT, ada YouTube, ada materi pernikahan dalam Islam. Kalian boleh memilih. Bagi kalian yang suka dengan ada suaranya, berarti kalian buka di YouTube. Bagi kalian yang cukup dengan visual, kalau tadi kan auditory kan, yang suka dengan cukup visual saja cukup, melihat saja cukup, kalian bisa lihat PPT. Kalau kalian ingin lebih mendalam lagi, kalian scan barcode di materi pernikahan dalam Islam. Paham? Paham. Oke. Yuk, silahkan secara individu, pribadi. Kalian susah? Bentar Pak. Video atau di PPT PowerPoint yang ada power sama poinnya itu. Di situ Pak Bala menerangkan tentang nikah secara bahasa dan secara pengertian. Nikah secara bahasa itu adalah al-jam'u. Jamak itu berkumpul. Sedangkan secara istilah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam dan sah. Next mas. Nah ini dalil tentang nikah. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar as-sabab man istata'a wal Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih. Ya, wah. Artinya adalah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah berkata kepada kami, "Hei para pemuda." Kalian pemuda kan? Iya. Barang siapa di antara kamu telah sanggup untuk menikah, maka nikahlah. Sudah sanggup belum di sini? Tapi sudah pengen ya kalau ya? Iya. Pak Uzan pengen nggak? Pengen ya? Iya nggak apa-apa. Pengennya kalau ragu gitu. Yang penting Pak Uzan suka perempuan. Nah, lagi-lagi. Karena nikah itu dapat menundukkan mata. Harapannya kalau kamu sudah menikah itu dapat menundukkan mata. Wes duwe bojo gak usah lirik bojo tonggone ya. Menimbang apa? Dan memelihara faraj kelamin karena sudah ada porsinya sendiri, yaitu istrinya atau suaminya. Dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa. Next. Sekarang kita belajar yang terakhir hukum pernikahan dalam Islam. Yang pertama adalah jaiz atau mubah. Ini hukum aslinya. Dibolehkan. Jadi dasar hukum nikah itu jaiz atau mubah. Kalian boleh menikah? Boleh. Wajib. Nanti kalian lihat pada diri kalian. Kalian berada di hukum yang mana? Wajib yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir dia akan terjerumus dalam perzinahan. Nah, sekarang silakan semuanya. Ini berkelompok secara heterogen. Kalian silakan berkelompok secara acak terserah. Setelah itu kalian satu persatu menyampaikan pemahaman kalian berkaitan dengan materi yang sudah kalian baca dan Pak Guru terangkan. Yang ketiga adalah peserta didik memperdalam pemahamannya melalui sumber lain. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa membuka web tentang pernikahan. Bukan biru judul ya. Ya, pakai kamu. Paham semua ya? Silakan sekarang berkelompok. Langkahnya adalah peserta didik beserta kelompoknya mencari pendapat ulama tentang ketentuan batasan usia diperbolehkan menikah. Berikutnya peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya. Diwakili satu orang dari setiap kelompok. Kalian boleh browsing, ya. Kalian silakan browsing berkaitan dengan ini. Setelah itu kan, kalian silakan tuliskan hasil dari identifikasi kamu atau analisis kamu berkaitan dengan usia di sini. Nanti ketika kamu presentasi tinggal membaca saja. Paham? Paham. Sekarang kelompoknya siapa yang mau maju terlebih dahulu?
Ayo, nggak boleh tunjuk-tunjuk. Namanya, oke, silakan. Siapa? Ya, Mas Fuad, silakan masuk depan. Ya, tolong semuanya perhatikan, silakan dibaca hasil kesimpulan dari identifikasinya. Perhatikan, Imak menghargai temannya yang baru berpendapat. Batas usia pernikahan di Indonesia berumur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Menurut pendapat Abu Hanifah, seseorang dapat menikah jika sudah balik. Terkait batasan usia pernikahan dalam undang-undang tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam undang-undang disebutkan bahwa batasan usia menikah laki-laki adalah 19 tahun dan wanita 16 tahun. Sedangkan dalam Islam menurut pendapat Abu Hanifah disebutkan batas usia pernikahan yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Balik, semuanya tidak balik. Hanya saja menurut yang pendapat terakhir tadi adalah usia tidak bisa dikatakan dia tidak balik atau belum. Tanda-tanda balik perempuan itu apa sih? Menstruasi, haid, ya kan? Kalau saya panggilnya haid, adalah bahasa Arab haid. Nah, sekarang kalau laki-laki tanda baliknya apa? Suara yang membesar. Terus? Ya. Suaranya besar. Terus? Tes pengetahuan, scanning. Biasanya Pak Guru kemarin kalau ujian tes saya share di grup linknya. Sekarang Pak Guru pengen ngajak kalian dengan kertas ini, kertas mini, scan me, semuanya scan masing-masing. Paham? Paham. Mas Raffi, tolong dibagi yang laki-laki. Apa ya? 12 ya. Bener lah, bosnya dulu. Belum masuk ya. Masya Allah, Pak Pungki nilainya, Masya Allah. Masya ya. Masya Allah. Silakan anak semuanya, hasilnya apapun diterima ya. Ya Pak. Baiklah anak semuanya, kalian tadi sudah melakukan pembelajaran berbasis masalah, menyelesaikan masalah tentang usia. Setelah itu kalian lanjutkan dengan tes pengetahuan. Alhamdulillah tadi Pak Guru lihat spreadsheetnya ada yang nilainya 80, ada yang 60, ada yang di bawah 60. Tidak apa-apa, disyukuri ya. Iya, Pak. Besok masih ada hari berikutnya untuk bergerak. Paham? Paham. Berikutnya adalah refleksi. Sekarang saya tunjuk ya, Mbak Pungki. Perasaan apa yang kamu rasakan ketika mempelajari materi di pagi hari ini? Di siang hari ini? Pagi. Aku pengennya pagi terus, ya semangat. Jadi tahu karena matematika tujuan. Perasaannya apa? Perasaannya senang. Senang karena tahu tadi ya. Bagus. Mantap. Kalau Mas Faris? Bahagia selalu ya. Jadi pengen nikah ya. Bahagia. Ya semoga sakinah mawaddah ya. Baiklah, Bapak balik adakah? Amin. Adakah di antara kalian yang memberikan saran untuk pelajaran berikutnya atau cukup begini saja? Cukup. Baiklah, sudah kita lampaui. Waktu sudah habis. Pak Bowo sudah menunggu di luar. Bentar ya Pak ya, sabar ya. Nah, sekarang silakan Pak Ketua untuk pimpin untuk kita akhir. Hidup dulu, siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Kepada Bapak Guru berhormat, gerak. Tegak, gerak.